Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya Ili Solihuddin, tutor materi pendidikan agama Islam di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan pembelajaran tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir, ya tentu saja ini adalah merupakan salah satu rukun iman yang harus kita percayai, bahwa makna beriman kepada hari akhir adalah menurut istilah hari akhir adalah hari dimulainya dihancurkannya alam semesta. Semua alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu semua yang bernama makhluk yang bernyawa ataupun tidak bernyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diakhiri. Nah, hari akhir juga disebut juga dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua istilah. Pertama, hari kiamat sugro, artinya hari kiamat kecil. Hari kiamat kecil ini adalah merupakan peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk yang bernyawa, termasuk manusia, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya kepada kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Nah, ini adalah merupakan salah satu ayat Quran yang menunjukkan bahwa kiamat merupakan adalah akhir dari segala kehidupan manusia. Yang kedua, istilah kiamat adalah kiamat kubro, artinya peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta, tapi secara keseluruhan. Dan pada saat itu serentak semua yang bernama kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan yang ada di daratan, di lautan, bahkan di kehidupan yang ada di langit mungkin, semuanya akan dihancurkan. Maka peristiwa inilah yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Proses terjadinya kiamat kubro itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai ayat ketiga. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun dzakarat wa idzal jibalu suyirat. Artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ini menunjukkan bahwa matahari sebagai makhluk yang Allah ciptakan atau benda-benda yang diciptakan oleh Allah, kemudian bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah termasuk gunung-gunung, itu semuanya dihancurkan.
bintang-bintang berjatuhan, matahari, termasuk gunung-gunung juga dihancurkan. Nah, berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangsakala. Artinya bahwa inilah salah satu tugas dari malaikat Israfil untuk mengakhiri dari semua kehidupan yang ada di dunia. Berikutnya adalah kita berbicara tentang periodisasi hari kiamat. Artinya tahapan-tahapan atau istilah-istilah yang berkaitan dengan hari kiamat. Pertama ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Sesuai dengan namanya, Ba'ats adalah kebangkitan. Bangkit dari apa? Yaitu proses kebangkitan seluruh makhluk dari alam kuburnya. Artinya makhluk di sini adalah khusus bagi manusia. Adapun makhluk selain manusia itu tidak dibangkitkan. Makanya tidak dikenal dengan Ba'ats untuk makhluk selain manusia. Yang kedua adalah Yaumul Hasyr. Artinya Yaumul Hasyr ini adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur masing-masing. Jadi setelahnya manusia dibangkitkan dari kubur, manusia dikumpulkan di suatu tempat. Nah, inilah yang disebut dengan Yaumul Hasyr, di mana dikumpulkan manusia ini dari semua manusia yang pernah pertama kali diciptakan oleh Allah sampai manusia yang terakhir kali diciptakan oleh Allah. Nah, selanjutnya para warga yang belajar yang beriman, yang ketiga adalah kaitan dengan buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan. Artinya dari semua apa yang kita lakukan di alam dunia itu dicatat dalam sebuah buku sebagai perjalanan hidup manusia. Nah, tentu saja ini adalah merupakan salah satu dari tugas malaikat Raqib dan Atid sebagai pencatat amal baik dan pencatat amal kejahatan atau kejelekan. Pada saat inilah manusia dapat dilihat apakah keadaannya akan selamat atau perjalanannya akan mengalami siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan catatan inilah track record manusia mulai dari hidup lahir di alam dunia sampai matinya itu tercatat dalam buku ini. Yang berikutnya adalah istilah dengan Yaumul Hisab dan Mizan. Ya, tentu saja para warga belajar yang budiman bahwa yang namanya Yaumul Hisab, hari pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal-amal yang dilakukan pada saat di alam dunia untuk diperhitungkan. Kenapa diperhitungkan? Sebab Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua apa yang dilakukan pada saat kita hidup di alam dunia. Nah, ini disebut dengan hari penghitungan atau disebut juga Yaumul Hisab. Yang berikutnya adalah Yaumul Mizan. Artinya bahwa mizan ini ditimbang. Ya, sehubungan bahwa amal kebaikan dan amal kejelekan itu ya tentu saja tidak akan sama. Apakah manusia itu kebanyakannya amal baik ataukah kebanyakannya amal jelek? Maka jika amal baik lebih banyak, ya tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan mempertimbangkan apa
yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang telah kita lakukan. Tentu saja ini ditimbang sehingga disebut yaumul mizan. Hadirin para warga belajar yang budiman, yang berikutnya adalah as-sirat. Nah, inilah istilah yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Menurut para ulama bahwa sirat ini adalah merupakan jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Ya, kalau dalam kehidupan dunia itu merupakan salah satu jembatan. Nah, jika manusia pada saat hidup di alam dunianya banyak melakukan hal dosa atau perbuatan yang tidak diperbolehkan, maka perjalanan dalam melintasi jembatan ini tidak akan selamat. Dia akan jatuh ke neraka. Nah, inilah yang disebut dengan sirat. Selanjutnya ada yang disebut dengan yaumul jaza. Yaumul jaza adalah suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima oleh seseorang sesuai dengan amal yang dilakukan saat hidup di alam dunia. Apakah kehidupan di alam dunianya banyak melakukan perbuatan amal baik, tentu saja oleh Allah akan dibalas dengan kebaikan pula, yang disebut dengan yang menyenangkan, yang peristilahannya disebut dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketujuh adalah balasan perbuatan baik. Tentu saja balasannya dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itulah terbagilah manusia menjadi dua golongan. Nah, inilah golongan yang baik itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga ini tentu saja berjenis-jenis, artinya bermacam-macam, sesuai dengan amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh manusia pada saat hidup di alam dunia. Nah, yang berikutnya adalah balasan perbuatan buruk, yakni dengan neraka. Di neraka inilah manusia akan mengalami azab Allah tidak ada akhirnya sehubungan dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia pada saat hidup di alam dunia, sehingga jika mereka melakukan kebanyakannya adalah jahat, ya tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan dengan jahat pula, artinya tidak menyenangkan. Nah, para warga belajar yang berbahagia, hakikat beriman kepada hari akhir adalah merupakan salah satu rukun iman yang kelima yang harus kita yakini oleh setiap umat Islam. Nah, oleh sebab itu keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan sebagai landasan utama untuk menyadarkan diri kita agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Meyakini adanya hari akhirat merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Menyebut hari akhir sebagai salah satu perkara yang wajib diyakini, yang kemudian disebut dengan rukun iman. Walaupun kita belum mengalami hari akhirat, ya, atau hari akhir, ya tentu saja ini suatu saat akan terjadi sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran. Nah, apa hikmahnya beriman kepada hari akhir? Ya, pertama tentu saja harus ada atau harus muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan atau moral yang tidak benar, sehingga kita mengakibatkan kemurkaan Allah jika kita terlalu banyak memunculkan akhlak-akhlak yang jelek. Hikmah yang kedua, untuk menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin.
dengan segala kenikmatan akhirat. Nah, hikmahnya tentu saja ini adalah merupakan salah satu yang akan dinikmati oleh orang-orang beriman. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan ridhonya pada hari itu. Demikianlah para warga belajar yang berbahagia, pelajaran pada kali ini beriman kepada hari akhir. Semoga semuanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat terus belajar dan jangan lupa kerjakan penilaiannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.